hormati Panitia Adu Genserasi tahun 2025 dan yang kami banggakan peserta Adu Genserasi tahun 2025. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan genre level up dengan tema Meaningful Youth Participation dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan genre level up pada malam hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadil Zaki Aliviano, selaku moderator pada genre level up yang akan memandu jalannya sesi diskusi pada malam hari ini. Dan di sini, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, dan kebetulan saat ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Selamat malam Kak Arya. Halo Mas Fadil. Oke, gimana Kak Arya kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga sehat Alhamdulillah. gitu ya. Amin. Alhamdulillah Kak. Baik Kak, mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang hebat sekali ini. Sebelumnya, narasumber kita pada malam hari ini adalah Kak Arya Fatih Izan Juweri yang beralamatkan di Selawi, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Beliau ini teman-teman merupakan seorang pelajar dengan minat yang tinggi di bidang sosial dan pengembangan sumber daya manusia. Ketertarikan ini beliau wujudkan melalui peran aktif sebagai narasumber, moderator, pembawa acara, hingga juri di berbagai kegiatan. Dan saat ini, Kak Arya merupakan bagian dari Forum Genre Kabupaten Tegal, dan pada bulan lalu, Kak Arya dipercaya sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Tentunya dengan seluruh pencapaian-pencapaian itu, diantaranya adalah juara satu Duta Genre Provinsi Jawa Tengah, beliau juga menjadi juara satu Duta Genre di kabupaten asalnya, yaitu Kabupaten Tegal, pada tahun 2024. Selain dari pencapaian-pencapaian yang luar biasa itu, Kak Arya juga memiliki banyak sekali pengalaman di kegiatan dan organisasi teman-teman. Yakni menjadi narasumber di berbagai event dan juga acara, serta menjadi konselor sebaya di PIK Remaja Gemilang, serta berbagai kegiatan dan juga organisasi-organisasi yang lainnya. Dan itu semua didukung dengan keahliannya, ya, ada soft skill dan juga hard skill yang tentunya mendukung segala sesuatu yang telah dicapai oleh Kak Arya pada hingga detik ini. Dan itu semua dibuktikan dengan beberapa sertifikasi yang telah didapatkan oleh Kak Arya sebagai fasilitator di berbagai kegiatan dalam lingkup Kementerian Kemenduk Bangga atau yang sering kita sebut BKKBN. Itu tadi merupakan profil singkat dan juga CV dari Kak Arya yang tentunya akan menjadi pembicara yang sangat hebat pada sesi genre level up pada malam hari ini. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, ya langsung saja mungkin kita akan masuk ke dalam sesi pemaparan oleh Kak Arya. Dan apakah Kak Arya sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Mas Fadil. Oke, siap. Baik, kalau begitu, kami mengharapkan kepada peserta untuk menyimak dengan baik dan juga memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan, nanti kita akan mengadakan sesi diskusi. Baik, kepada Kak Arya, waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada Kak Arya.
Oke, terima kasih ya Mas Fadil. Sebelumnya, aku awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Alhamdulillah, sehat Kak. Alhamdulillah, Kak. Semangat nggak? Sehat. Semangat. Semangat lah ya. Oke, harapannya malam ini kita bisa menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai sehingga terwujudnya remaja sesuai dengan prinsip generasi berencana, yaitu remaja yang sehat, cerdas, ceria. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari genre Kabupaten Semarang, Mas Fadil, kemudian beberapa teman-teman lainnya dan harapannya di sini kita bisa menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai dan sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi cerita mengenai meaningful youth participation. Oke, oh ya, PPT udah kelihatan dari teman-temannya ya. Sudah kelihatan ya teman-teman semuanya ya. Aman lah ya, PPT-nya lah ya. Oke, Aman Kak Ya, ya. teman-teman. Kak. Ya, oke, terima kasih. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini kita bakal berbicara lebih dalam mengenai meaningful youth participation teman-teman, di mana dalam konsep ini merupakan suatu konsep yang nggak jauh-jauh dari anak generasi berencana mengenai MYP. Berbicara mengenai MYP teman-teman, aku mau tanya kepada teman-teman semuanya, apakah ada yang sudah curi start duluan mengenai cari-cari dulu materi mengenai meaningful youth participation? Apakah ada yang di sini yang sudah tahu sekilas mengenai MYP? Boleh raise hand dong. Oke, mungkin masih sedikit asing kali ya dengan MYP kali ya. Oke, teman-teman mungkin di sini aku langsung jelaskan langsung berbicara mengenai MYP, teman-teman, merupakan akronim dari Meaningful Youth Participation, perlibatan remaja yang bermakna, di mana dalam hal ini kita melihat teman-teman, ternyata penduduk remaja di Indonesia sebesar sebanyak hampir seperlima bagian dari Indonesia. Dan hal ini teman-teman, ketika kita dapat mengulik, dapat memanfaatkan lebih dalam bahwa ketika kita berbicara mengenai MYP, Meaningful Youth Participation akan sangat pentingnya. Dan kalau misal kita berbicara sebagai duta genre, tentunya nggak bakal jauh-jauh sebelum berbicara mengenai Meaningful Youth Participation. Dan tentunya mungkin udah ada asing kali ya, meskipun tadi sudah diberi perkenalan oleh Mas Fadil, terima kasih Mas, bahwa ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, biar makin kenal. Lebih baik kita kenalan lebih dahulu. Boleh next slide, Mas? Ya, oke. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Arya Fatih Zanjueri. Teman-teman semuanya bisa panggil aku Arya, bisa panggil aku Arya aja kali ya. Jangan panggil Fatih, apalagi Juweri, karena itu bapak saya gitu ya. Oke, teman-teman, dan alhamdulillah kurang lebih seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya diamanahkan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Genre Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Dan mungkin dalam kesempatan kali ini mungkin Genre level up ke ketiga kalau nggak salah gitu ya. Dan beberapa hari sebelumnya gitu sudah diisi sama Kak Salsa, Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Kemudian Bu Wina juga bagian dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan harapannya teman-teman kalau misal kita berbicara mengenai genre gitu ya jangan sungkan pokoknya jangan sungkan nanya jangan sungkan sharing dan dalam kesempatan kali ini kita nggak bakal bahas yang berat-berat karena kalau misal kita berbicara mengenai MYP itu sebenarnya simple. Harapannya kita di sini dapat menciptakan ruang aman yang benar-benar aman gitu loh ya. Yang mungkin mau bertanya silahkan boleh bertanya. Kalau misal saya ngomongnya kecepatan gitu ya, boleh sekiranya langsung dipotong gitu ya. Dan di sini kita harapannya lebih banyak sharing, nggak banyak nggak harapannya nggak satu arah aja, dua arah kita komunikasi asertif dan lain sebagainya. Oke, boleh next Mas. Oke teman-teman, berbicara mengenai MYP, Meaningful Youth Participation, merupakan singkatan tadi yang sebelumnya dijelaskan bahwa perlibatan remaja yang bermakna, di mana ketika dalam hal ini kita melihat ya bahwa remaja ini merupakan suatu pondasi bangsa. Remaja dulu seringkali dianggap hanya sebagai objek perubahan gitu ya, dan ternyata remaja itu dapat berperan juga sebagai subjek perubahan. Hal inilah didukung di mana kita mengetahui bahwa ternyata populasi remaja di Indonesia itu berada pada
pada hampir seperlima bagian dari Indonesia. Artinya adalah kalau misal kita semakin meningkatkan aspek remaja, peran remaja dalam hal ini, harapannya kita bisa bersama-sama mengkolaborasikan antara peran remaja dan peran orang dewasa. Dan mungkin kalau misal kita berbicara mengenai remaja, teman-teman, berdasarkan WHO, remaja memiliki pengertian, merupakan suatu fase transisi dari kanak-kanak menuju fase dewasa. Banyak sekali berbagai tantangan, problematika, dinamika dalam kehidupan kita. Betul nggak? Betul gitu kali ya. Oke, dan kalau misal kita berbicara mengenai remaja, banyak sekali berbagai tantangan. Salah satu faktornya adalah di mana kita mengalami pubertas, kemudian mood swing, kemudian yang paginya awalnya tiba-tiba seneng gitu ya, awalnya sangat happy, 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 kemudian setengah jam kemudian langsung murung, tiba-tiba sedih dan lain sebagainya. Dan mungkin teman-teman di sini sering kali merasakan ataupun bahkan menemui gitu kali ya. Dan harapannya teman-teman di sini melalui konsep generasi berencana, forum generasi berencana, kita semakin mengedepankan peran MYP, Meaningful Youth Participation, peran remaja dalam hal ini, di mana remaja itu bisa berperan, bukan hanya baperan gitu ya. Oke, boleh next Kak. Oke, berbicara mengenai meaningful youth participation, seperti yang sudah jelaskan tadi, bahwa remaja dalam hal ini tuh bukan sekedar dilibatkan, tetapi diberdayakan. Di mana kita mengetahui ya, memang seringkali dalam suatu forum gitu ya, dalam suatu forum misalnya forum lintas daerah, perangkat daerah, di mana adanya suatu, mereka sudah mengedepankan, sudah melibatkan remaja. Akan tapi remaja hanya sebagai formalitas, hanya sebagai ada-ada saja, dan mereka tidak dilibatkan secara khusus. Dan inilah yang menjadi permasalahan teman-teman. Dan bahkan seringkali ada beberapa forum, ada beberapa suatu organisasi, komunitas, suatu perspektif dari masyarakat yang menganggap bahwa remaja itu bisa apa sih? Remaja itu mungkin kita sering mendengar mengenai istilah strawberry generation. Apakah ada yang pernah mendengar mengenai strawberry generation? Yang tahu boleh raise hand dong, boleh jelaskan gitu ke teman-temannya gitu. Oke, silakan Dimas, boleh langsung aja perkenalan kemudian jawaban penjelasan dari Anda mengenai strawberry generation itu apa? Selamat malam Kak Arya. Malam, Dimas. Mohon izin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dimas Hartoko. Saya berasal dari Kecamatan Ungaran Timur. Nah, sebelumnya kami telah mendengar tentang penjelasan terkait Strawberry Generation dari genre level up hari kedua. Nah, Strawberry Generation tersebut itu artinya adalah generasi yang kayak strawberry. Strawberry itu kan kelihatannya kan cantik, enak untuk dipandang begitu. Tapi ketika kita sekalinya megang strawberry itu langsung gampang untuk diremukkan begitu. Itu yang dimaksud dari strawberry generation gitu. Oke. Terima kasih Dimas. Boleh rasanya diturunin gitu kali ya. Oke. Oke, betul sekali yang dikatakan oleh Dimas, teman-teman semuanya, bahwa Strawberry Generation ini merupakan suatu konsep di mana remaja itu sangat diidentikan dengan namanya Strawberry Generation, di mana mereka kelihatan indah, cantik dari luar, dan ketika mereka disentuh, diberikan suatu tekanan sedikit, dipegang sedikit, langsung lunak. Hal inilah yang seringkali terjadi pada remaja, dan aku nggak mau sama sekali kalau misal kita sebagai remaja disebut sebagai Strawberry Generation, teman-teman. Karena memang betul ada beberapa suatu perspektif negatif, stereotisme bahwa memang remaja itu diidentifikasikan sebagai strawberry generation. Tapi for the hope teman-teman semuanya, kitalah sebagai remaja, generasi berencana mengunggah bahwa perspektif tersebut itu salah. Bahwa remaja itu dapat berperan, bukan hanya baperan. Berperan bukan hanya berperan ya, gitu ya teman-teman semuanya. Dan harapannya kita dapat menjauhi berbagai suatu sikap, perspektif strawberry generation di mana mereka ini memang kelihatannya indah gitu ya. Dan ketika mereka diberi tekanan sedikit, langsung lunak, langsung luluh, langsung nyerah di mana mereka dihadapi suatu permasalahan. Oh, kayaknya aku nggak bisa gitu ya. Kayaknya aku nggak sanggup untuk menyelesaikannya gitu kali ya. Dan inilah peran kita sebagai duta genre teman-teman. Disinilah kalian itu nggak ini total berapa besar finalis teman-teman semuanya dalam genre Kabupaten Semarang? 30 ya? 30 besar ya?
Betul ya Oh, Mas ini Fadil ya? sudah ada 19 pasang, Arya. 19 pasang. 9 pasang lah, Kak. Berapa? Ya, 19 pasang dari 19 19 19 pasang. pasang kecamatan gitu kali untuk ya. Kabupaten Ada Oke, Semarang. teman-teman. Iya, terima kasih Mas Fadil bahwa memang harapannya 19 pasang ini nggak cuman yang juara aja gitu ya yang jadi duta genre. Kalian lah duta genre itu di berbagai suatu lingkup kalian, wilayah kalian dan sebarkanlah virus-virus genre itu, vitamin-vitamin genre itu kepada lingkungan terdekat kalian, lingkungan luas kalian bisa lewat media sosial. Kemudian aksi, konselor sebaya dan peran duta genre itu sangat dibutuhkan dalam hal ini teman-teman. Harapannya di sini kita bisa membangun remaja yang mungkin menjauhi istilah dari strawberry generation dan lain sebagainya. Oke, boleh next Kak. Nah, teman-teman, berbicara mengenai meaningful youth participation, ternyata ada tingkatan-tingkatannya, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah assigned buat informant. Artinya adalah ditugaskan tetapi memahami saja. Anak muda memahami tujuan dari kegiatan yang akan dilakukan, siapa yang akan melakukan pengambilan keputusan, dan mengapa. Artinya adalah dalam tingkatan pertama, anak muda difokuskan pada hanya memahami saja, sebatas tahu saja. Kemudian yang kedua, konsultan dan informan, di mana mereka diambil perannya untuk diambilkan konsultasi, memberikan suatu pendapat, dan sebagai pemberi informasi. Kemudian sebagai peran ketiga, tingkatan ketiga, yaitu youth initiated and directed, di mana anak muda tetap diarahkan oleh orang dewasa, tetapi mereka sudah diberikan suatu ruang untuk mengambil keputusan. Serta tingkatan tertinggi dari meaningful youth participation adalah di mana anak muda ini sudah diajak untuk mengambil keputusan, sudah diajak untuk memberikan mereka bahwa ada ruang aman, nyaman, dan nyaman untuk memberikan suatu hak mereka oleh orang dewasa. Dan mereka juga bersharing, mengkolaborasikan berbagai keputusan itu dengan orang dewasa. Oke, boleh next, Kak? Dan inilah teman-teman semuanya berbagai permasalahan yang seringkali terjadi pada remaja, pada meaningful youth participation terutama, di mana yang pertama, youth initiated shared decision. Artinya adalah pada tahap ini, anak muda tidak memahami isu yang diangkat dan apa tujuannya yang mereka lakukan. Yang di mana mereka ini memang sudah dilibatkan pada forum. Mereka dilibatkan, tetapi mereka itu benar-benar nggak tahu sama sekali tujuan dari forum itu apa. Kemudian yang kedua, youth initiate shared decision masih sama dengan kaitannya dengan beberapa suatu pendapat tadi bahwa anak muda mereka itu hanya dilibatkan sebagai pemanis saja, sebagai suatu pajangan saja, nggak benar-benar dilibatkan sesuai dengan definisi dari meaningful youth participation dan di mana mereka diberikan pendapat tetapi kenyataannya sedikit atau bahkan pendapat itu seolah-olah hanya sebagai bentuk pemanis saja ataupun bentuk menyelesaikan kewajiban. Oke, boleh next Kak. Nah, hal inilah di mana kita setelah berbicara ya teman-teman semuanya mengenai MYP, Meaningful Youth Participation. Kenapa sih MYP itu diperlukan? Yang pertama, membangun efektivitas program. Artinya adalah dalam hal ini remaja itu bukan hanya berperan sebagai objek perubahan teman-teman. Remaja kitalah sebagai remaja generasi berencana usia 19, 18, under 20 dan lain sebagainya. Kitalah penggerak utama pada suatu konsep yang sangat didorong oleh Indonesia yaitu Indonesia Emas 2045. Nantinya lah kitalah sebagai penggerak utama nggak bukan hanya sebagai suatu figur, suatu objek saja, tetapi juga kita bergerak sebagai penyokongnya, kita bergerak sebagai subjek perubahan dan definisi dari subjek perubahan ini harapannya adalah sedari dini kita semakin meningkatkan meaningful youth participation. Kemudian yang kedua yaitu bonus demografi. Artinya adalah bonus demografi ini merupakan suatu kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Dan kitalah yang nantinya sebagai usia produktif ini yang berada pada usia 2045 ini, pada Indonesia Emas 2045 ini. For the hope teman-teman semuanya, jika kita sedari dini menerapkan meaningful youth participation, kita semakin meningkatkan berbagai suatu aspek remaja, meningkatkan pengalaman, meningkatkan life skill, soft skill, dan hard skill. Dalam hal ini, harapannya adalah Indonesia Emas 2045 ini benar-benar terwujud. Jangan sampai
Indonesia emas ini berubah menjadi Indonesia cemas. Kemudian yang ketiga yaitu membangun lingkungan positif antar generasi. Harapannya adalah dalam hal ini jangan sampai ada gap teman-teman semuanya. Kita boleh menghargai, boleh memberikan suatu pandangan, oh iya, saya harus menghargai orang tua. Jangan sampai penghargaan tersebut, harapan ataupun suatu pandangan tersebut malah membuat kita takut. Takut di sini adalah konsepnya adalah takut untuk berkolaborasi, takut untuk memberikan pendapat, takut untuk memberikan suatu pendapat dari kita dan harapannya, yang malah dalam hal ini, ketika kita memiliki suatu stigma dalam hal tersebut, konsep MYP ini salah. Konsep MYP ini tidak dapat dikemukakan. Oke, boleh Nes, Kak? Nah, berbicara mengenai genre dan MYP ya, teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, mungkin aku minta satu cowok dan satu cewek. Alasan kenapa kalian bergabung menjadi duta genre Kabupaten Semarang. Silakan boleh raise hand teman-teman semuanya. Alasan kalian gabung menjadi duta genre gitu, mengikuti pemilihan duta genre Kabupaten Semarang. Apakah ada yang mau mengemukakan pendapatnya gitu? Oke, satu cowok dari Widya Moko, kemudian satu cewek. Siapa? Oke, mungkin kita melihat ya dari yang cepet-cepetan terlebih dahulu ya teman-teman semuanya yang resen terlebih dahulu. Oke, boleh dari Widya Moko, silahkan. Oh ya, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar? Oh ya, Silahkan, Mas. sebelumnya selamat malam Kak Arya, selamat malam teman semuanya. Eh, izin untuk menyampaikan, sebenarnya kenapa sih saya mau mengikuti kegiatan Duta Genre ini? Yang pertama itu sebagai rahmat Kak, sebagai eh, oh saya beruntung em, telah ikut terlibat dan terpilih menjadi duta genre Kak di Kabupaten Semarang. Kemudian itu eh, saya ingin membangun dari wilayah saya sendiri Kak. Karena apa? Karena masih kurangnya tentang edukasi-edukasi yang mengenai BKKBN Kak. Maka dari itu saya termotivasi untuk membangun dari pelosok desa untuk Kabupaten Semarang untuk wilayah saya, Kak. Mungkin itu dari saya, Kak. Terima kasih. Oke, boleh kasih aplaus dulu dong buat Widya Moko. Oke, silakan dari Dania. Boleh, langsung aja. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Apakah suara saya terdengar sampai situ? Terdengar, Dania. Baik, terima kasih. Saya izin menyampaikan kenapa alasan saya ingin menjadi duta genre karena saya ingin menjadi dampak. Bukan dari hal besar, tapi dimulai dari hal kecil dulu untuk menyadarkan remaja itu bahwa kehidupan berencana itu sangat penting. Mengingat kasus-kasus yang ada di sekitar daerah rumah saya atau di daerah kami, itu juga banyak sekali remaja-remaja yang jauh dari kata apa ya namanya istilahnya sadar akan yang mereka lakukan seperti itu. Jadi tujuan saya menjadi duta genre untuk menjadi dampak agar para remaja itu sadar tentang apa yang mereka lakukan dan sadar untuk merencanakan masa depan atau kehidupan berkelanjutan. Nah, berikut alasan saya menjadi duta genre. Terima kasih Kak Arya. Terima kasih kembali, Dania. Boleh aplaus lagi dong buat Dania, gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, Masya Allah gitu ya, teman-teman semuanya. Kita sudah mendengarkan berbagai suatu alasan mereka mengikuti pemilihan duta genre, teman-teman semuanya. Dan kalau misal kita berbicara mengenai genre, teman-teman, memang nggak bakal jauh tentang bagaimana kita sebagai remaja itu dapat berdampak. Dan genre ini merupakan akronim dari generasi berencana, merupakan suatu forum yang dikemukakan, diciptakan oleh Kementerian Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang bertujuan ingin menciptakan kehidupan remaja dengan perencanaan yang matang.
Dan hal inilah di mana remaja dalam hal ini kita berperan bukan hanya baperan dengan konsep MYP teman-teman semuanya, Meaningful Youth Participation, kitalah sebagai duta genre dapat berperan. Menjadi duta genre itu bukan hanya berbicara tentang selempang teman-teman semuanya. Bukan hanya berbicara tentang selempang, gelar, mahkota, ataupun jabatan lainnya. Makna sebenarnya menjadi duta genre tentang bagaimana kita sebagai remaja itu dapat menebarkan kebermanfaatan. Dan kalau misal kalian berpikir memiliki ataupun memilih forum generasi berencana mengikuti pemilihan duta genre Kabupaten Semarang dengan harapan ingin memberikan suatu ataupun mendapatkan followers banyak, ingin mengikuti attending-attending perkumpulan dengan pemerintah, bupati, dan lain sebagainya, this is wrong teman-teman semuanya. Bahwa menjadi duta genre itu esensinya nggak sebatas itu saja. Tentang bagaimana kita dapat menebarkan kebermanfaatan, layaknya meaningful youth participation dapat kita kemukakan dalam hal ini teman-teman semuanya. Dan kalau misal kita berbicara mengenai genre, bakal dalam dan benar-benar jauh gitu ya teman-teman semuanya. Dimana mungkin singkatannya adalah generasi berencana. Kita fokusnya adalah remaja. Akan tapi teman-teman semuanya, kita juga mengurusi berbagai lini-lini dalam kehidupan masyarakat. Balita, remaja of course pastinya, kemudian ibu-ibu, tante-tante, bapak-bapak, ayah-ayah, lansia bahkan, yang artinya adalah dalam genre ini kita mengurusi dari awal lahir nih sampai dia meninggal istilahnya seperti itu. Di mana dalam hal ini teman-teman semuanya, harapannya adalah dalam teman-teman yang sudah terpilih menjadi 19 besar pasang finalis duta genre Kabupaten Semarang, tanamkanlah bahwa kalian itu ingin mengabdi. Tanamkanlah bahwa kalian itu ingin menebarkan kebermanfaatan. Jangan sampai kalian join genre itu hanya ingin terlihat keren, terlihat wah dilihat oleh sama orang lain dan lain sebagainya. Oke, boleh next, Mas. Ya, yang tadi sudah jelaskan ya bahwa teman-teman semuanya, genre itu merupakan suatu forum yang kita ingin ciptakan bahwa ingin menciptakan benar-benar ruang yang aman, nyaman, dan damai bagi remaja dan memang ingin selalu melibatkan, mengedepankan MYP. Benar-benar MYP itu sangat dikedepankan dalam genre karena kita sebagai remaja juga dapat berperan gitu. Dapat mengadvokasikan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian mengenai tantangan dari MYP, yang pertama adalah kurangnya ruang dan kesempatan di mana mungkin remaja sudah memiliki suatu konsep ingin memberikan pendapat. Mereka sudah memiliki suatu pendapat, suatu argumen, suatu pikiran, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka tidak diberikan ruang yang benar-benar aman dan nyaman untuk menyuarakan pendapat mereka. Kemudian yang kedua, remaja tidak dilibatkan sejak awal. Kemudian sering dianggap kurang pengalaman dan kesenjangan komunikasi di antara remaja dan dewasa. Hal inilah yang menjadi permasalahan untuk kita, teman-teman semuanya. For the example, for the specialist sebagai duta genre Kabupaten Semarang gitu ya, untuk menghadapi berbagai permasalahan ini. Di mana kita sebagai remaja juga dapat menyuarakan berbagai pendapat kita. Kita sebagai remaja juga penting pendapat kita. Dan kita sebagai remaja dapat mengadvokasikan apapun itu bentuknya. Dalam hal ini, harapannya adalah sebagai remaja itu jangan sampai kita diem-diem aja. Kita malu. Kita hanya sebagai pelengkap saja, hanya sebagai pajangan saja. Hal inilah peran kita bersama untuk meningkatkan peran tersebut dengan cara, boleh next Kak? Berani bersuara teman-teman semuanya. Dalam hal ini, voice kita itu sangat penting teman-teman semuanya. Jangan sampai suara kita dari lubuk hati terdalam malah disembunyikan. Jangan sampai suara kita itu benar-benar sembunyi yang malah mengakibatkan dampak negatif dan peran meaningful youth participation itu benar-benar salah gitu ya. Kemudian yang kedua, aktif mencari dan menciptakan ruang partisipasi. Dan bergabunglah kalian sebagai Forum Genre Kabupaten Semarang, Duta Genre Kabupaten Semarang, sudah berada pada jalan yang tepat gitu ya teman-teman semuanya. Sudah berada pada forum yang memang kita mengedepankan MYP. Jangan sampai peran kita dan suara kita sebagai remaja gitu ya terhalangi oleh berbagai suatu faktor eksternal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengedukasikan teman sebaya.
Dan ternyata teman-teman semuanya, kalau misal kita berbicara mengenai data, berbicara mengenai pengalaman, studi kasus, fakta dan nyata yang ada, bahwa remaja itu, mereka itu lebih suka, lebih nyaman itu mencurahkan hati mereka, menceritakan hati mereka itu pada teman mereka. Betul atau betul? Dibandingkan dengan orang tua mereka. Nah, itulah yang menjadi salah satu peran kita sebagai duta genre yang bukan hanya berperan sebagai sosialisasi saja, mengadvokasikan saja, kita juga berperan sebagai konselor sebaya teman-teman semuanya melalui konsep peer-to-peer, pendekatan teman sebaya, kita berusaha bahwa berbagai permasalahan, kesehatan mental, kemudian kenakalan remaja, dan lain sebagainya bisa kita selesaikan sebagai minimalisasi permasalahan-permasalahan yang ada pada remaja gitu ya teman-teman semuanya, dan harapannya kitalah sebagai pendengar yang baik sebagai teman sebaya, harapannya bukan hanya menggurui tetapi hanya berperan sebagai pendengar yang baik, menyuarakan, dan kalau misal kalian memiliki suatu kesempatan, suatu ruang, suatu yang benar-benar kita bisa berhak gitu kali ya, bolehlah memberikan saran. Berikanlah saran jangan hanya untuk menggurui, tetapi bagaimana kita berperan sebagai pendengar yang baik, menciptakan ruang yang benar-benar nyaman bagi kita ataupun bagi remaja, bagi teman kita, dan jangan sampai yang cerita pada kalian itu terdiskriminasi. Selanjutnya, melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan advokasi. Hal inilah peran kita sebagai duta genre gitu ya teman-teman semuanya, juga dapat memberikan advokasi kita, komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat, pemerintah, lingkungan masyarakat kita, dan lain sebagainya. Oke, boleh next Kak? Oke, teman-teman semuanya, bahwa ini kayaknya salah slide gitu kali ya. Boleh next lagi, satu kali slide lagi. Oh iya, kayaknya udah keduluan duluan kali ya. Mungkin boleh next sebelumnya, slide sebelumnya gitu ya, teman-teman semuanya. Ya, remaja bukan sebagai objek. Maju satu kali lagi, Mas. Maju satu kali lagi. Maju, maju. Lagi. Nah, ya. Oke, teman-teman semuanya, remaja bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek perubahan. Tadi saya mungkin sedikit revisi pada PPT saya, sebenarnya ada beberapa slide tambahan gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin kelewatan gitu kali ya, ataupun salah download kali ya. Dan harapannya teman-teman semuanya bahwa peran kita sebagai duta genre, sebagai remaja, especially sebagai duta genre Kabupaten Semarang gitu ya teman-teman semuanya. Jangan sampai suara kita itu tersembunyikan, jangan sampai suara kita terabaikan. Peran kita lah sebagai duta generasi berencana benar-benar menciptakan suatu forum yang sangat mengedepankan meaningful youth participation. Dan jangan sampai berbagai suatu stigma negatif pada remaja, strawberry generation, di mana mereka kelihatannya indah, kelihatannya sangat cantik dari luar, tetapi mereka ketika mereka diberikan suatu tekanan sedikit langsung lembek. Dan harapannya kita lah sebagai bener-bener generasi berencana itu menyuarakan berbagai suatu perspektif tersebut itu salah teman-teman semuanya. Hal inilah teman-teman semuanya bahwa sebagai remaja lah, as teenagers we have to prepare ourselves for our future. Sebagai remaja lah perlu merencanakan kehidupan kita sebagai remaja untuk menyiapkan berbagai suatu tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Bahwa tentunya teman-teman semuanya, kalau misal kita berbicara mengenai remaja, benar-benar sangat luas gitu ya, berbagai tantangan, fase problematika, dinamika dalam kehidupannya. Dengan dibekali forum generasi berencana, pengetahuan genre, substansi-substansi genre, kemudian pengedepanan life skill, soft skill, dan hard skill, harapannya adalah jangan sampai remaja yang mungkin bisa memberikan suatu dampak positif, sangat dampak positif untuk perubahan kita, perubahan Indonesia menuju Indonesia cemas. Jangan sampai suara tersebut terabaikan. Voice kita penting teman-teman semuanya. Meaningful youth participation perlu kita kedepankan. Dengan cara apa? Kita mengadvokasikan, kita berani menyuarakan suara kita, dan melalui forum generasi berencana, sebagai duta genre lah kita peran kita dapat kita kedepankan. Hal inilah langkah kecil kita dapat memberikan dampak besar untuk kehidupan kita, kehidupan lingkungan kita. Kita menyuarakan hal kecil,
pastinya teman-teman akan memberikan dampak positif yang sangat besar. Dan harapannya teman-teman segala apa yang menjadi pembicaraan kita malam ini, meaningful youth participation, peran genre, pelibatan remaja genre, dan lain sebagainya, itu dapat memberikan suatu bekas positif untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misal kita berbicara mengenai duta genre teman-teman semuanya, kalau misal kita kan ini kan sebagai duta genre nih, nggak mungkin gitu ya. Pastinya sebagai kalian juga bakal memberikan suatu advokasi, sosialisasi. Tentunya dalam menjadi duta genre itu nggak mungkin kalau misal kita memberikan suatu contoh baik, tetapi kitalah sendiri yang malah tidak menjadi contoh baik tersebut. Artinya adalah kalau misal kita sebagai duta genre itu, sebelum kita terjun sebagai konsep lingkungan masyarakat, terjun ke dalam lingkungan masyarakat, jadilah tauladan yang positif. Sebelum kita terjun dalam masyarakat, jadilah tauladan yang positif. Jangan sampai diri kita yang mungkin, mohon maaf, buruk gitu ya, masih adanya kebiasaan-kebiasaan buruk, hilangkan terlebih dahulu. Kalianlah sebagai duta genre, sebagai contoh dan dalam lingkungan masyarakat kalian, tunjukkanlah bahwa pribadi kalian positif. Jangan sampai pribadi negatif kalian terlihat dan malah memberikan contoh yang buruk bagi seseorang yang menjadi audiens kalian. Dan sebagai duta genre lah kalian sebagai konsep bener-bener meaningful youth participation ini kita kedepankan. Jangan sampai gitu ya sebagai duta genre kalau misalnya kita udah menang nih, kita berhenti belajar. Tetaplah menjadi pembelajar yang baik dan nggak mungkin juga kalau misal kita sosialisasi, kemudian mengalukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, kita tidak memiliki bekal yang cukup gitu ya teman-teman semuanya. Tetaplah menjadi pembelajar yang baik, tetaplah memberikan suatu konsep yang kita kedepankan, dan terapkanlah berbagai suatu prinsip-prinsip positif pada diri kalian, dan kalian hanya cukup lebih baik dari hari kemarin, nggak perlu kalian muluk-muluk lebih baik dari orang lain. Hal inilah yang menjadi seringkali terjadi pada remaja teman-teman semuanya, permasalahan pada remaja teman-teman semuanya, bahwa mereka itu mereka itu ini apa memiliki suatu konsep kesehatan mental yang buruk karena mereka lebih hanya fokus melihat pencapaian orang lain. Kok si A udah berada pada fase kayak gini kayak gini kayak gini, aku kok masih di titik kayak gini. Dan harapannya teman-teman semuanya, prinsip kalian hanya cukup menjadi lebih baik dari hari kemarin, nggak perlu muluk-muluk lebih baik dari orang lain. Tetaplah fokus pada diri kalian, fokus on yourself, be yourself, dan tetaplah menginspirasi, meningkatkan kapasitas diri kalian, dan tetaplah menjadi pribadi yang positif sesuai dengan forum generasi berencana. Dan teman-teman semuanya, aku mau minta maaf kepada teman-teman semuanya bahwa mungkin kalau misal aku kurang maksimal gitu ya pada malam ini, karena memang sudah kurang lebih 2 hari gitu ya teman-teman. Aku lagi sakit, lagi demam, dan ini juga masih flu gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau misal terdengarnya rada bindeng gitu kali ya teman-teman semuanya. Dan harapannya di sini kita bisa menciptakan bener-bener ruang aman, nyaman, dan damai. Silahkan jangan sampai ada takut, jangan sampai suara kita terhalangi. Bagi kalian yang ingin menanyakan berbagai suatu pertanyaan, mengaspirasikan pendapat kalian, ataupun bahkan kalian tidak melihat MWIP pada lingkungan sekitar kalian, boleh diceritakan. Dan silahkan teman-teman semuanya bisa mencuarakan ataupun memberikan suatu aspirasi tersebut dalam forum ini. Jangan sampai forum ini tuh dapat apa ya, benar-benar kita menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai gitu kali ya. Jangan sampai kita, silahkan kalian ingin menanyakan, memberikan aspirasi gitu ya. Dan silahkan bagi teman-teman barangkali ada yang mau pertanyaan, memberikan suatu aspirasi, silahkan. Oke, terima kasih Kak Arya. Mungkin kita buka untuk sesi diskusi saja mungkin Kak Arya ya. Silakan Mas, ya boleh dipandu dulu kali ya Ya, dari Mas baik. Dimas. Izin saya Mas, pandu ya Kak Arya. ya Oke. boleh. Mungkin sebelumnya Kak Arya ini mau dibuat pertanyaannya satu-satu atau mau dikumpulkan dulu baru dijawab Kak Arya? Satu-satu aja kali ya, biar nggak lupa Satu gitu aja. ya. Ya. Oke Kak, oke. Oke, mungkin kita akan adakan sesi diskusi untuk tanya dan jawab teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin bisa diturunkan dulu raise hand-nya. Oke. Akan saya pandu. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan bisa raise hand dalam hitungan ketiga. Nanti akan saya tunjuk yang paling atas di layar saya. Oke teman-teman.
Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, untuk penanya pertama, yaitu adalah Maida dari Ungaran Timur Putri. Oke, silakan Maida untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Maida. Baik, izin Kak Arya, saya ingin menanyakan saran. Jadi, di lingkungan masyarakat, untuk komunikasi antar remaja dan orang dewasa itu kan masih ada keterhambatan. Biasanya dari segi pola pikir atau bahkan gengsi sosial nih, entah yang orang dewasa merasa terlalu pintar atau menggurui ke yang muda atau merasa gengsi, dan yang muda juga merasa takut untuk bertanya dengan yang orang dewasa. Nah, bagaimana sih Kak caranya sebagai duta genre kami bisa menjadi role model yang baik untuk bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang dewasa? Terima kasih Kak. Oke, Oke, ini terima saya kasih langsung jawab Maida kali ya atas Mas ya. pertanyaannya. Oke, Oke, silakan Kak Arya terima mungkin bisa langsung dijawab. ya, ya. Terima kasih Madia atas kesempatan dan pertanyaannya gitu ya. Pertanyaan dari Madia adalah di mana ketika kita melihat dalam suatu lingkungan seringkali di mana adanya perspektif bahwa si orang dewasa ini kurang melibatkan remaja karena mungkin mereka kurang penting, mereka menganggap kurang penting, kurang memberikan suatu dampak dan dianggap remeh gitu ya. Dan si remajanya juga gengsi gitu ya, ikut membaur, ikut memberikan suatu pendapat mereka. Inilah tentunya peran kita sebagai duta genre, teman-teman semuanya, duta generasi berencana, dapat memberikan suatu advokasi kita tentang bagaimana kita, tepatnya adalah bagaimana kita menciptakan kembali, kita tegaskan definisi ruang aman, nyaman, dan damai, teman-teman semuanya. Bagi si remaja lah dalam hal ini, mereka dapat memberikan suatu kesempatan. Mereka dapat menyuarakan suara mereka dengan cara apa? Karena permasalahannya, for the problem dalam hal ini adalah bagi remaja mereka yang kurang berani gitu ya menyuarakan pendapat mereka karena mereka takut pendapat mereka salah, pendapat mereka tidak penting, dan mereka takut pendapat mereka tidak didengar. Peran kita lah sebagai duta genre, sebagai konselor sebaya dapat menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai bahwa kalian itu penting, sebagai remaja itu penting dapat menyuarakan aspirasi kita, pertanyaan kita, pendapat kita, dan jangan sampai berbagai perspektif negatif ini malah menghalangi pendapat-pendapat yang sesungguhnya emas gitu kali ya. Dan dari forum generasi berencana ini kita juga dapat melakukan berbagai edukasi. Kembali tentunya kita edukasi teman-teman semuanya dengan cara yang halus, menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai bagi remaja. Permasalahan kalian apa sih? Kenapa kalian tidak berani menyuarakan pendapat kalian? Mengapa kalian takut untuk menyuarakan pendapat kalian? Apakah ada faktor eksternal ataupun bahkan definisi dari internal kalian sendiri? Dan dalam hal inilah kalianlah sebagai duta genre dapat berperan gitu ya teman-teman semuanya, menceritakan pengalaman kita sebagai forum generasi berencana. Dalam forum genre ini, teman-teman semuanya, kita sebagai remaja ini sangat dihargai pendapatnya, sangat dihargai suaranya. Penting pendapat kita untuk membangun Indonesia Emas 2045. Dan harapannya berbagai suatu perspektif tersebut dapat memberikan suatu pandangan positif, memberikan citra baik bahwa remaja juga dapat berperan sesuai dengan kapasitas kita. Dan bagi orang dewasa teman-teman semuanya, yang malah lebih besar lagi gitu ya permasalahannya bahwa orang dewasa ini sering menganggap bahwa remaja ini masih lemah. Mereka dipandang kurang kuat. Mereka dipandang sebagai strawberry generation, nggak dominan pendapatnya, nggak penting pendapatnya. Dalam hal inilah bahwa tentunya kita juga dapat melakukan suatu komunikasi asertif gitu ya. Nggak hanya dari remaja aja, tetapi juga kita melakukan penyasaran kepada orang dewasa pada suatu forum. Forum lintas daerah, forum perangkat daerah, dan tentunya teman-teman semuanya, berbagai advokasi kita nggak mungkin kalau misal kita nggak bekerja sama dengan berbagai pihak.
nggak mungkin tercapai program kita, nggak mungkin tercapai capaian yang ingin dicapai oleh program kita tanpa komunikasi, tanpa kolaborasi dengan berbagai pihak. Harapannya adalah dalam hal ini kita bisa melakukan kolaborasi pentahelix, pemerintah, dosen akademisi, media sosial, dan lain sebagainya benar-benar menciptakan bahwa antara remaja dan orang dewasa dapat mengkolaborasikan pendapat mereka. Barangkali pendapat remaja emas, pendapat mereka itu dapat memberikan suatu dampak positif, pencerahan baru untuk menambahkan suatu pendapat bagi orang dewasa, dan orang dewasa ini menghargai, menyadari bahwa remaja juga dapat menyuarakan pendapat mereka. Mereka juga penting, nggak hanya sebagai figur tambahan, sebagai pemanis tambahan, dan demi terwujudnya benar-benar definisi dari Indonesia Emas 2045 ini, kitalah sebagai remaja, sebagai tonggak utama perubahan bangsa. Seperti itu, Madia. Maida ya namanya ya. Ya, terima kasih Kak Arya. Sama-sama Maida. Semangat ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kak Arya. Oke, teman-teman, mungkin kita akan hitung. Hitungan ketiga, silakan yang ingin bertanya untuk mengangkat raise hand-nya. Ya. Silakan, 1, 2, 3. Oke, di layar saya Putra lagi, ternyata, maaf, Putra dari Ambarawa, Rio Edi Ambarawa. Oke, silakan untuk Rio Edi untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya. Halo Kak Arya, suara saya kedengaran jelas nggak Kak? Terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih. Oke Kak Arya, jadi di sini aku mau tanya sesuatu Kak. Buat sandwich generation, strawberry generation itu kira-kira alasnya kenapa ya? Di generasi lebih tepatnya Gen Z dan Gen Alpha ini lebih condong ke sandwich strawberry generation. Itu karena faktor pendidikan, lingkungan, atau faktor keluarga sebenarnya. Kalau kita ambil dari sisi zaman dahulu deh, zaman dulu kan otomatis lebih banyak pendidikan yang lebih keras. Juga banyak hukuman kalau misalnya kita melakukan suatu kesalahan. Tapi karena hal-hal tersebut, itu menyebabkan generasi mereka itu lebih kuat dan juga lebih hebat dalam segi mental. Nah, bagaimana pendapat Kak Arya? Kira-kira lebih bagus pendidikan zaman dulu yang lebih keras ataupun pendidikan sekarang yang lebih soft gitu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Rio. Mungkin Kak Arya bisa langsung saja dijawab. Oke, terima kasih Mas Fadil, Mas Rio. Panggilannya Rio atau Edi nih? Atau Ambarawa gitu ya? Rio ya, panggilnya Mas Rio ya. Oke, terima Rio kasih Mas saja Kak Rio Arya. atas pertanyaannya. Benar-benar pertanyaan sangat bagus gitu ya. Bahwa apa sih penyebab dari Strawberry Generation? Berbicara mengenai Strawberry Generation, teman-teman semuanya, merupakan suatu konsep di mana remaja ini, mereka terlihat indah dari luar dan sebenarnya lembek. Intinya kayak gitu. Sebenarnya mereka itu tekanannya itu kalau misal dikasih tekanan sedikit, langsung lembek gitu ya. Faktornya banyak teman-teman. Ada dua faktor utama. Internal dan eksternal. Yang pertama adalah eksternal terlebih dahulu. Mereka yang sebagai remaja disebut sebagai strawberry generation, mereka yang terlihat indah, cantik dari luar, malahan sebenarnya itu mereka itu lembut ataupun ditekan sedikit langsung meletoy gitu kali ya. Faktornya banyak. Yang pertama adalah faktor keluarga, di mana mereka ataupun dalam lingkungan keluarga tersebut benar-benar sangat apa ya, kasih sayangnya itu berlebihan. Memang betul ya, dalam salah satu 8 substansi genre itu, mengenai 8 fungsi keluarga, fungsi kasih sayang itu sangat dikedepankan. Tetapi teman-teman semuanya, jangan sampai gitu ya, karena ini kan kalian kan sebagai calon ayah, calon ibu ya, mungkin banyak sekali berbagai pandangan, mungkin berkaitan dengan pertanyaan lanjutan dari ID.
Kak Edi ya, bahwa apakah lebih baik pendidikan yang keras itu malah lebih baik untuk membentuk generasi yang kuat gitu ya, bermental baja gitu ya, yang enggak strawberry generation, ataupun malah lebih bagus dari sekarang yang mungkin dengan kedepankan kasih sayang, yang malah mendapatkan ataupun malah memberikan suatu dampak negatif for the example strawberry generation. Berbicara mengenai fungsi keluarga ya teman-teman semuanya, berbicara mengenai keluarga teman-teman, disebut sebagai epicentrum of growth ataupun sebagai puncak utama dari pertumbuhan bangsa. Berbagai pendidikan, penumbuhan karakter oleh remaja itu ditekankan pada bagaimana si pendidikan keluarga ini ditingkatkan. Artinya adalah dalam hal ini, jangan sampai ruang yang benar-benar menciptakan kasih sayang itu, yang malah membuat generasi kita sebagai generasi muda, anak-anak kita yang nantinya itu, memberikan suatu bermental strawberry, bermental lembek, bermental tidak kuat seperti zaman dahulu. Mungkin stigmanya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Dan faktor yang kedua dari faktor keluarga gitu ya, yang kedua adalah faktor teman sebaya. Di mana dalam hal ini, data dari WHO mengatakan 5 orang terdekat kita adalah yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau misal kita bergaul dengan orang yang bermental strawberry, bermental lembek, kemungkinan besar juga kita akan bermental seperti itu. Harapannya adalah harapannya dapat menjadi menyala bagi lingkungan sekitar kita. Jangan hanya menjadi menyala bagi diri kita, dapat memberikan suatu dampak positif untuk lingkungan kita. Jangan sampai mental lembek itu berada pada lingkungan kita, yang malah menjadikan bahwa kita boleh memiliki ataupun memiliki suatu kepribadian penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai mental yang penuh kasih sayang ini malah memberikan dampak negatif, terciptalah strawberry generation. Ketika mereka diciptakan ataupun diberikan suatu permasalahan, mereka langsung lemah, mereka langsung meletoy, mereka langsung menyerah gitu ya. Dan faktor selanjutnya adalah di mana faktor media sosial, di mana ternyata teman-teman semuanya pengguna dari media sosial dalam lingkup remaja menyentuh angka 49,9%. Artinya adalah hampir seperdua bagian dari remaja di Indonesia merupakan pengguna media sosial. Dan kalau misal kita berbicara mengenai media sosial ya teman-teman semuanya, banyak sekali berbagai tantangan, problematika, dinamika, fase yang ada dalam media sosial, di mana mereka menunjukkan ini, padahal kenyataannya tidak seperti ini. Mereka menunjukkan ini, padahal faktanya tidak seperti ini. Yang malah menyebabkan teman-teman semuanya berbagai suatu algoritma, konten-konten, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, yang malah membuat mental kita lemah. For example, konten yang malah menjerumuskan, konten yang membuat kita menyerah, konten yang malah tidak memberikan suatu self-improvement pada diri kita, pencapaian orang lain. Dan teman-teman, kembali kita tegaskan bahwa kalau semisal kalian melihat berbagai suatu pencapaian orang lain, jangan minder, jangan takut. Kok aku masih di titik kayak gini, padahal si A udah kayak gini. Setiap orang itu ada masanya, dan setiap masa itu pasti ada orangnya. Dan dalam hal ini teman-teman semuanya, jangan sampai berbagai pencapaian orang lain itu memberikan dampak negatif bagi diri kita. Apapun itu yang dipertunjukkan teman kita, orang lain dalam media sosial, itu hanya sebagian kecil dari kehidupan mereka. Nggak mungkin kalau misal mereka menunjukkan semuanya gitu ya. Dan jangan sampai berbagai suatu pandangan negatif itu, berbagai suatu hal-hal pencapaian orang lain, membuat mental kita down, mental kita lemah. Terciptalah strawberry generation, tetaplah menjadi pribadi yang positif, pribadi yang fokus pada diri sendiri, fokus on yourself, cukup lebih baik dari hari kemarin, nggak perlu kalian muluk-muluk lebih baik dari orang lain. Tetaplah fokus pada diri sendiri, karena setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kemudian menanggapi pertanyaan lanjutan dari Kak Edi gitu ya. Kalau misal kita berbicara mengenai pendidikan di era sekarang, ya mungkin mungkin banyak sebagian dari keluarga, orang tua itu mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan gadget, kapasitas layanan yang mungkin malah memberikan suatu ruang yang benar-benar malah
aman dan nyaman sih, tapi bener-bener kenyamanan gitu kali ya, yang malah menimbulkan strawberry generation gitu ya. Mungkin kalau misal kita menyebutnya salah juga nggak sepenuhnya benar, dan kalau misal kita menyebutnya benar juga nggak sepenuhnya salah gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, dalam substansi genre gitu ya, kita memiliki suatu namanya 8 fungsi keluarga. Terutama adalah for especially fungsi kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Harapannya teman-teman, kita kedepankan fungsi cinta dan kasih sayang, tetapi dibekali juga dengan fungsi pendidikan. Harapannya dalam lingkup keluarga, jangan hanya cinta dan kasih sayangnya saja, yang malah menyebabkan si anak tersebut bermental lembek, bermental strawberry. Imbangilah dengan pendidikan yang efektif, ruang aman, nyaman, dan damai, dan penuhilah bahwa seringkali sebagai anak, sebagai remaja, mereka kurang menciptakan suatu hubungan harmonis dengan orang tuanya, kurang memiliki hubungan harmonis, kurang mengedepankan cinta dan kasih sayang. Bahwa teman-teman semuanya dalam salah satu program dari Kemenhub Bangga juga yang dinamakan GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, di mana kami menciptakan bahwa ternyata peran ayah yang mungkin ternyata data mengatakan sebanyak 20,9% anak di Indonesia kehilangan peran ayah. Ayah ada di rumah, namun perannya tidak pernah terasa dan anak tumbuh dengan tanda tanya. Hal inilah yang malah semakin meningkatkan definisi dari strawberry generation teman-teman semuanya. Di mana ayah ternyata sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak, karakter sedari dini, memberikan pendidikan kepada anak mereka, dan lain sebagainya. For the hope dalam hal ini teman-teman semuanya, nantinya kita sebagai calon orang tua, calon ayah, calon ibu, dapat benar-benar mendefinisikan ruang aman, nyaman, dan damai dengan menciptakan 8 fungsi keluarga. Cinta kasih sayang, pendidikan, moral, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya dengan harapan besar jangan sampai ada satu fungsi tersebut yang bertimpangan. Tetaplah pengedepanan pengimbangan antara berbagai fungsi tersebut dengan harapan besar kita tidak menciptakan strawberry generation dan menciptakan definisi benar-benar sesungguhnya remaja yang kuat, remaja yang sehat, cerdas, ceria, sesuai dengan prinsip generasi berencana. Mungkin sekian dari saya gitu ya. Barangkali ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, luar biasa sekali Kak Arya atas penjelasannya, memberikan insight yang baru buat teman-teman, terutama di finalis Duta Genre Kabupaten Semarang. Ya. Untuk Rio, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab. Terima kasih banyak Kak Arya. Semoga cepat sembuh Kak. Terima Ya, kasih ya. mungkin amin. Semoga Kak Arya juga cepat sembuh Kak Arya ya. Mungkin sembari Kak Arya istirahat dulu sebentar ya. Kita mungkin sembari menentukan nih siapa penanya selanjutnya dari teman-teman. Oke, teman-teman, hitungan ketiga nanti bisa raise hand lagi ya teman-teman untuk sebelumnya apakah masih ada yang mau bertanya? Oke, masih banyak ya? Oke, banyak sekali nih Kak Arya yang mau bertanya nih. Mungkin sangat aktif ini berpartisipasi untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan juga mencari jawaban dari apa yang mereka hadapi di lapangan begitu Kak Arya. Oke teman-teman mungkin hitungan ketiga bisa raise hand saja, akan saya pilih berdasarkan yang teratas di layar saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang di atas layar saya ada Marcel dari Pabelan Putra. Oke, silahkan Marcel Pabelan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Selamat malam Kak Arya, Kak Fadil. Oke, Malam selamat malam juga. Marcel. Oke, Marcel Apakah mungkin suara saya terdengar? iya, terdengar, cukup terdengar. Saya atas kesempatannya pada malam hari ini dan saya ingin mengajak sedikit berdiskusi lah tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh Kak Arya tadi. Nah, eh,
kita seperti yang Kak Arya bilang tadi kan kalau kita ini adalah generasi emas 2045. Nah, atau bisa dibilang generasi harapan bangsa. Tapi sesuai pengalaman saya nih ya, di sekolah, di kampung, bahkan di forum remaja, suara kita tuh kadang cuma jadi bahan pelengkap aja. Seperti kayak misal banyak keputusan soal remaja dibuat, tapi tanpa nanya ke remajanya langsung. Padahal kita kan, seperti yang Kak Ria bilang ya tadi ya Kak ya, kita yang paling tahu masalah di sekitar kita, dari teman kita yang mungkin ada yang nikah muda, ada yang mengalami tekanan mental karena ekspektasi orang tuanya atau orang sekitarnya terlalu tinggi, sampai kurangnya edukasi soal kesehatan reproduksi. Nah, pertanyaan saya, menurut Kakak, kenapa partisipasi remaja di lingkungan sendiri, seperti sekolah, desa, atau komunitas, masih sering dianggap sebagai formalitas aja? Dan gimana caranya supaya kita nggak cuma dilibatkan pas butuh doang, tapi juga dikasih ruang buat ngambil peran dari awal. Gitu aja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Marcel. Oke, Kak Arya mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke, terima kasih Marcel dan Mas Fadil juga. Bagus pertanyaannya ya, bahwa pertanyaan tadi adalah berkaitan dengan mungkin masih banyaknya stigma negatif bagi orang dewasa gitu ya, melihat bahwa sebagai remaja itu kurang dilibatkan peran mereka. Mereka hanya dilibatkan sebagai peran pendukung yang tidak definisi dari meaningful youth participation ini benar-benar tidak dilibatkan. Kembali kita tegaskan ya teman-teman semuanya bahwa remaja itu memang seringkali disebut sebagai strawberry generation. Mereka dianggap lemah, mereka ternyata lemah, dan dalam hal ini harapannya teman-teman semuanya, berbagai stigma negatif ini yang dari orang dewasa ini melihat bahwa remaja ini lemah, remaja ini letoy, remaja ini kurang penting suaranya, yang malah mengakibatkan peran sesungguhnya dari meaningful youth participation ini tidak tercipta, di mana remaja hanya dilibatkan sebagai peran formalitas saja. Tidak definisi tunggal yang definisi sejati bahwa mereka ini sangat penting untuk dilibatkan ataupun menyuarakan pendapat mereka. Mereka disuarakan pendapat mereka, mereka menyuarakan aspirasi mereka, dan lain sebagainya. Artinya adalah yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana si remaja ini kurang dipandang. Mereka kurang dipandang kuat, kurang dipandang berbagai mereka kurang mempunyai suatu brand yang kuat gitu ya, karena mereka dipandang dari awal bahwa mereka adalah strawberry generation, lemah, letoy, dan memang ini terjadi teman-teman semuanya. Banyak sekali berbagai remaja yang inilah yang menjadi peran kita sebagai remaja generasi berencana, duta genre gitu ya, benar-benar mendefinisikan ruang aman, nyaman, dan damai. Harapannya adalah remaja ini dapat berperan gitu ya, bukan hanya baperan. Remaja itu kuat. Mereka itu penting suaranya, mereka itu berhak partisipasinya, mereka berhak menyuarakan pendapat mereka, berhak menyuarakan aspirasi mereka, menyuarakan suara mereka sesungguhnya, dan jangan sampai stigma buruk dari orang tua ini, orang dewasa ini ya teman-teman semuanya, menyebutnya orang tua kayak kasar banget gitu ya, orang dewasa ini malah menghalangi berbagai suara kita, menghalangi potensi emas kita yang sangat benar-benar membangun kita menciptakan ruang aman demi menuju Indonesia Emas 2045. Hal inilah kembali kita tegaskan bahwa as teenagers, we have to prepare ourselves for our future. Kalau misal kita sudah diberikan ruang aman, ruang kesempatan untuk menyuarakan aspirasi kita, menyuarakan suara kita, kitalah sebagai remaja jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan itu ya teman-teman semuanya. Tetaplah merencanakan kehidupan dengan dibekali soft skill, life skill, dan definisikanlah bahwa remaja ini dapat berperan teman-teman semuanya. Kalian berani menyuarakan suara kita, menyuarakan suara kalian, dan tetaplah membangun bahwa remaja itu, remaja yang sehat, cerdas, ceria ini dapat berperan gitu ya demi menuju Indonesia Emas 2045. Seperti itu, Kak Marcel. Ya, terima kasih Kak Arya. Oke, terima kasih Kak Arya untuk penanya ketiga dari Marcel Pabelan. Sudah terjawab Marcel Pabelan? Aman ya? Sudah Oke, Kak jelas, Arya. Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kak Arya, apakah dicukupkan atau ingin
memberikan kesempatan bagi satu orang lagi dari finalis Duta Genre Kabupaten Semarang. Boleh, barangkali teman-teman ada yang mau nanya lagi, silahkan. Di sini harapannya kita menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai gitu ya teman-teman semuanya. Jangan malu-malu pokoknya gitu ya. Kita juga seumuran gitu loh, sebagai remaja gitu ya, sama-sama remaja. Jangan ada gap seperti yang dikatakan sama Marcel tadi, stigma negatif antara orang dewasa dengan remaja gitu ya, Marcel ya. Ya, betul sekali Karya. Baik, kalau begitu kita open lagi nih untuk kesempatan penanya berikutnya. Oke, silahkan setelah hitungan ketiga bisa raise hand saja. 1, 2, 3. Oke, di layar saya yang paling atas ada Widyatmoko dari Getasan. Silakan Widyatmoko dari Getasan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Iya, langsung saja Kak Irfan. Saya mau bertanya, kan di desa saya itu untuk menyelaraskan antara pendapat orang dewasa dan pendapat kita sebagai remaja itu salah satunya itu mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti di tempat saya itu ada kerawitan, ada rebana, ada yang namanya kesenian ketoprak dan sebagainya, Kak. Menurut Kakak sendiri, apakah cara kita untuk menyelaraskan pendapat antara remaja dan orang tua itu sudah benar dan bagaimana sih untuk pendapat-pendapat dari Kak Arya untuk bagaimana kita sebagai remaja untuk menyelaraskan pendapat kita dengan orang tua. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Widyatmoko atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Arya. Silakan Kak Arya. Oke, terima kasih Widyatmoko dan Mas Fadil ya, teman-teman semuanya. Kalau teman-teman jangan berantem gitu ya di kolom chat ya. Curang kah gitu ya. Ya udah, mungkin nanti kesempatannya nanti gitu ya, Mas Ilyas gitu ya. Oke. Pertanyaan dari Mas Widyatmoko bahwa bagaimana menanggapi pendapat menyelaraskan ya Mas Widyatmoko ya menjelaskan antara pendapat remaja dengan orang tua. Jadi ya teman-teman semuanya bahwa kalau semisal alhamdulillah semisalkan dalam lingkungan kita sudah mengedepankan meaningful youth participation, pelibatan remaja yang bermakna di mana antara kolaborasi orang tua, orang dewasa dan remaja ini sudah terjalin dari komunikasi mereka. Dan peran kita lah sebagai remaja generasi berencana yang memang sudah diberikan kesempatan, ruang aman, nyaman dan damai untuk menyuarakan partisipasi kita, nggak boleh gap-gapan tuh karena ya siap Dania gitu ya. Oke, menyuarakan partisipasi kita, harapannya adalah jangan sampai kita menyanyiakan suatu ruang tersebut. Tetaplah menghargai, menyuarakan sesuai dengan kapasitas kita. Jangan sampai ruang tersebut itu malah memberikan dampak negatif, memberikan suatu dampak buruk bagi diri kita. Pada eksempel kita kelepasan, tidak sesuai dengan norma, adat istiadat, pendapat kita, dan lain sebagainya. Harapannya adalah kita boleh menyuarakan pendapat kita boleh menyuarakan aspirasi kita boleh menyuarakan aksi kita, tetapi tetap relevan dengan nilai-nilai adat istiadat, nilai moral, dan nilai lingkungan. Jangan sampai bertentangan, yang malah ruang yang benar-benar aman nyaman untuk MYP ini, Meaningful Youth Participation ini, tidak tercapai gitu ya teman-teman semuanya. Mungkin jawaban singkatnya gitu, dan mungkin aku mau minta satu kali lagi kali ya, buat penanya lagi, biar barangkali ada yang mau benar-benar penting gitu ya pertanyaannya. Oke, mungkin terjawab kali ya Mas Widyatmoko ya? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, Kak Arya, terima kasih juga atas jawabannya dan juga Widyatmoko atas pertanyaannya. Oke, karena kita masih ada sedikit waktu dan juga Kak Arya masih berkenan untuk menjawab satu lagi pertanyaan. Oke, monggo silakan teman-teman bisa persiapkan pertanyaannya untuk resen juga dalam hitungan ketiga. Tolong ini jangan curang ya, hitungan 3 baru ini ya, jangan ngawalin. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, ini langsung ketemu di paling atas saya ada Retno dari Suruh. Silakan Retno dari Suruh bisa aktifkan mikrofonnya. Oke, teman-teman yang lain bisa lower hand.
Retno dari Suruh, silakan bisa Warahmatullahi aktifkan wabarakatuh. mikrofonnya. Oke, Perkenalkan, waalaikumsalam. nama saya Retno dari Duta Kecamatan Suruh. Saya ingin bertanya tentang di permasalahan ini saya menghadapi, menurut saya ya, yaitu remaja itu kurang peduli terhadap lingkungan yang dimana saya merasa sulit untuk menjalin komunikasi yang baik terhadap sesama. Saya merasa sulit menciptakan lingkungan yang aman dalam berkomunikasi itu loh Kak. Gimana itu caranya? Terima kasih. Mas Fadil gimana Mas? Langsung jawab aja gimana? Oh ya, mohon maaf. Ya, Ya, silakan Kak Arya, bisa langsung ya, dijawab. ya, biar nggak kemalaman kali ya Mas ya. Oke, terima kasih Mbak Retno dari Suruh. Namanya Mbak Retno atau Suruh? Retno. Retno ya. Oke. Terima kasih Mbak Retno atas pertanyaannya. Menanggapi pertanyaan dari Mbak Retno, di mana kita kaitannya permasalahannya adalah pada diri remaja gitu ya teman-teman semuanya. Bahwa kita lah sebagai remaja itu mungkin takut menyuarakan suara kita, kemudian memiliki suatu tantangan yang komunikasinya sulit gitu ya dengan menyuarakan suara kita gitu ya. Ya, kembali kita tekankan bahwa Forum Generasi Berencana kitalah sebagai duta genre ini dapat mengedepankan berbagai suatu konsep benar-benar menciptakan kembali kita tegaskan. Peran kita di sini adalah menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai bagi sesama. Jangan sampai si remaja ini yang memiliki potensi emas, suara emas, aspirasi mereka bagus, malah terhalangi gitu ya karena mereka takut adanya stigma negatif, stigma buruk, dan lain sebagainya. Dan dalam forum generasi berencana lah kita berperan menciptakan ruang aman, nyaman, dan damai bagi mereka sebagai remaja, boleh menyuarakan apapun itu dengan adanya batasan-batasan tertentu, dan tetaplah ingat bahwa suara kalian penting, jangan sampai suara kalian malah terhalangi, dan relevankanlah, sejajarkanlah dan janganlah suara kalian ini malah menjadikan suatu tantangan tersendiri bagi diri kalian sendiri. Suara kalian ini malah memberikan suatu dampak negatif bagi diri kalian sendiri. Jangan sampai takut pokoknya teman-teman semuanya. Tetaplah bahwa menjadi jadi diri bagi teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian masih takut menyuarakan pendapat kita, menyuarakan pendapat kalian, jangan takut pokoknya. Kalau misal kita berpegang prinsip ya bahwa suara kita penting dan kalau misal kita tanamkan prinsip kayak gitu teman-teman semuanya. Kalau misal kita ingin menyuarakan pendapat kita, menyuarakan suara kita, pastikanlah bahwa suara kalian bermanfaat. Pastikanlah bahwa suara kalian itu tidak menentang dengan berbagai norma. Dan pastikanlah kalian pede, be confident dengan diri kalian. Jangan sampai teman-teman semuanya, kita itu nggak pede dengan diri kita. Kalau misal kita sebagai remaja nggak pede gitu ya, kita nggak jadi diri sendiri gitu ya, bagaimana meaningful youth participation ini dapat kita kedepankan gitu ya. Dan mungkin sebagai penutup teman-teman semuanya, sebagai izin menyimpulkan ya Mas Fadil ya, bahwa ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir gitu ya, Ya, Kak. bahwa Ya, silakan Kak. remaja yang mungkin disebut sebagai fase gonjang-ganjingnya pada manusia, mereka yang kurang dianggap berperan, mereka yang kurang penting suaranya, hempaskanlah berbagai suatu pandangan negatif itu teman-teman semuanya. Kalian silahkan fokus pada diri sendiri, fokus on yourself, be yourself, tingkatkanlah berbagai suatu kapasitas, kemampuan pada diri kalian sendiri. Dan jangan sampai teman-teman semuanya, suara kalian terhalangi. Ciptakanlah ruang aman, nyaman, dan damai untuk teman-teman semuanya. Dan harapannya teman-teman semuanya, bahwa remajalah, kitalah sebagai generasi Indonesia ini yang nantinya akan berperan sebagai subjek perubahan. Kitalah berperan sebagai agen perubahan yang nantinya benar-benar menyongsong Indonesia Emas 2045. Jangan sampai teman-teman, Indonesia Emas ini berubah jadi Indonesia cemas. Kitalah sebagai remaja berhak menyuarakan aspirasi kita, menentukan keputusan, dan tetap relevankanlah. Jangan sampai suara kita, keputusan kita bertentangan. Dengan dibekali apa? Bekalilah bahwa kalian sendiri belajar setiap hari, meningkatkan kapasitas kalian, membuat ataupun menjadi lebih baik dari hari kemarin, step by step, small step bakal memberikan hasil yang sangat besar, will give a big impact. Sekian dari aku teman-teman semuanya. Bagi kalian yang mungkin ingin cerita,
curhat, menanyakan lebih lanjut kayak si Mas Ilyas gitu ya, yang mungkin ingin menanyakan gitu ya Mas ya. Kalau Mas masih banyak ruang gitu ya, barangkali kita ada kesempatan lagi dan lain sebagainya, teman-teman boleh silakan follow IG ku gitu ya. Boleh yang mungkin punya Instagram, punya akun Instagram, follow Instagramku @aryafati. Silakan kalian bisa menciptakan ataupun bertanya-tanya gitu ya, berkonsultasi. Pasti kalau misal kalian follow ataupun boleh DM gitu ya, memperkenalkan diri, pasti aku follow back, aku tanggapi dengan sebaik mungkin gitu ya teman-teman semuanya. Pokoknya jangan sampai ada gap di antara kita, ciptakanlah ruang aman, nyaman, dan damai sesuai dengan kapasitas teman-teman dan ciptakanlah bahwa kita sebagai remaja generasi berencana yaitu remaja yang sehat, cerdas, ceria. Itu ya teman-teman semuanya. Oke. Oke, Kak Arya. Luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Kak Arya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Arya atas segala pemaparan materinya yang tentunya menambah insight dan juga pengalaman baru buat teman-teman dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Dan tentunya ini akan menjadi bekal bagi teman-teman untuk nantinya melanjutkan perannya sebagai remaja, ya, youth, meaningful youth participation, ya, di mana remaja harus berperan seperti yang disampaikan oleh Kak Arya, bukan baperan. Oke teman-teman, alhamdulillah ya untuk sesi genre level up pada malam hari ini telah kita jalankan dan telah usai. Dan alhamdulillahnya juga dapat berjalan dengan lancar. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Arya yang luar biasa hebatnya memberikan sebuah pemahaman tentang meaningful youth participation kepada peserta Adugen Serasi tahun 2025. Semoga materi yang didapatkan pada malam hari ini dapat menjadi bekal peserta dalam menjadi sosok role model bagi teman sebayanya. Namun sebelum ditutup Kak Arya dan juga teman-teman semuanya, berikut merupakan sertifikat ya yang diberikan oleh Forum Genre kepada Kak Arya sebagai sertifikat penghargaan kepada narasumber yang telah berkontribusi dalam kegiatan Genre Level Up Apresiasi Duta Genre Kabupaten Semarang tahun 2025. Mungkin teman-teman bisa beri aplaus untuk Kak Arya atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Arya. Baik teman-teman. Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya dan juga terima kasih untuk Kak Arya. Oke, namun sebelum kita tutup, mari kita abadikan momen spesial ini, momen yang luar biasa dengan Kak Arya, dengan kita adakan foto terlebih dahulu di Zoom ini ya. Oke, teman-teman dan juga rekan-rekan panitia, mungkin bagi teman-teman panitia yang bertugas bisa mempersiapkan diri dan juga teman-teman bisa mempersiapkan pose yang terbaik ya, supaya hasil dari foto ini bisa maksimal kayak gitu. Oke, teman-teman, kita mulai dengan pose formal terlebih dahulu. Apakah teman-teman panitia sudah siap? Oke, sudah siap ya. Oke, kita mulai dari pose formal terlebih dahulu. Dari slide 1 mungkin. Dilanjut slide 2 dan slide 3. Teman-teman bisa mengaktifkan kameranya masing-masing ya. Oke, kita lanjut dengan pose kedua, yaitu salam genre. Silahkan teman-teman bisa salam genre semuanya. Oke, dari slide 1 terlebih dahulu, teman-teman panitia. 1, 2, 3, kemudian slide 2. 1, 2, 3, dan juga slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita pose selanjutnya yaitu berencana itu keren. Silakan, berencana itu keren. Dari slide pertama silakan panitia. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman dan juga terima kasih terkhususnya kepada Kak Arya yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa hebat pada malam hari ini. Dan juga mungkin tak lupa kami ingatkan kepada peserta untuk dapat mengisi presensi yang telah dikirimkan pada kolom pesan oleh panitia. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada terkhusus kepada Mas Arya selaku narasumber kita malam hari ini, dan juga kepada peserta yang telah memberikan kerjasama yang baik serta partisipasi yang aktif dalam kegiatan Genre Level Up pada malam hari ini. Dan tentu saya memohon maaf apabila dalam saya memimpin acara ini masih banyak kesalahan, dan mungkin bagi teman-teman tadi yang ingin bertanya namun kesempatannya masih terbatas, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang disampaikan Kak Arya tadi, mungkin bagi teman-teman yang ingin menanyakan keluh kesahnya ataupun menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan keberadaan Duta Genre teman-teman, mungkin bisa ditanyakan ke Arya melalui DM. Begitu ya Kak Arya ya? Baik, Mas Fadil, lebihnya silakan boleh, oh iya, izin potong sebentar ya Mas ya. Silakan boleh follow teman-teman semuanya, pasti aku follow back gitu ya. Silakan boleh follow, pasti aku follow back. Oke, siap Kak Arya. Ya, Baik, terima kasih mungkin semuanya. dari saya cukup. Kurang berkenannya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Terima kasih ya Febri. semuanya.